Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di pelajaran PPKN. Gimana kalian, keadaannya masih sehat? Semoga tetap semangat ya. Walaupun kita belajar masih dari rumah, Ibu harap kalian bisa selalu mengikuti pelajaran setiap harinya dengan baik. Ya, jangan lupa jaga jarak, jaga kebersihan, dan cuci tangan dengan sabun. Oke, kali ini kita akan membahas tentang upaya penanganan kasus pelanggaran hak warga negara. Minggu kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang upaya pencegahan agar tidak terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, untuk kali ini upaya penanganannya ya. Oke. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum dan masyarakat yang memiliki fungsi kontrol terhadap penegakan keadilan dalam masyarakat dan juga pers. Nah, lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama dalam menegakkan hukum itu lembaga apa saja kira-kira? Nah, yang pertama ada lembaga kepolisian. Benar, Kepolisian Republik Indonesia ya. Nah, fungsinya apa? Melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman. Nah, penanganan terhadap kasus-kasusnya kira-kira apa saja? Misalnya kejahatan tindak pidana umum ya. Kalau kejahatan tindak pidana umum itu contohnya seperti apa? Misalkan terjadinya pencurian, terjadinya pembunuhan, lalu perampokan, terus apalagi penjamretan dan lain sebagainya. Itu contoh tindak pidana umum. Nah, jadi kepolisian itu melakukan penangkapan pelaku tindak pidana umum dan tindak pidana terorisme. Sering dengar terorisme? Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas ya. Kalian sering lihat kan di lampu merah suka ada yang jaga. Nah, itu ya, fungsinya adalah untuk mencegah pelanggaran lalu lintas. Biasanya siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah Polantas, polisi lalu lintas. Yang kedua adalah Tentara Nasional Indonesia, TNI ya kalau di kita. Lah, TNI tugasnya apa? Melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar. Lalu contohnya apa? Kira-kira ancaman keamanan dari luar itu seperti agresi, lalu pelanggaran wilayah ya. Jadi misalkan ada kapal negara lain yang membatasi perbatasan wilayah di wilayah kelautan negara kita, itu merupakan ancaman dari luar. Yang ketiga adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Sering lihat ya di berita itu banyak sekali kasus korupsi di negara kita ya, dari mulai skala kecil hingga skala besar. Nah, itu semua siapa yang menangani? Yang menangani adalah KPK. Oke. Selanjutnya kira-kira penanganan terhadap memberikan hukuman, misalkan Ibu kasih contoh kalau di sekolah. Kira-kira penanganannya apa kalau terjadinya pelanggaran HAM? Nah, misalkan gini, seorang guru memberikan hukuman terhadap siswanya yang terlambat masuk kelas. Itu merupakan penanganan terhadap bentuk pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh seorang siswa. Lalu selanjutnya, seorang guru memberikan hukuman terhadap siswanya yang tidak mengerjakan tugas. Nah, itu juga salah satu bentuk penanganan terhadap bentuk pengingkaran kewajiban di sekolah yang dilakukan oleh siswa ya. Nah, itu Ibu kasih contoh kalau misalkan di sekolah
tindakan penanganannya seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Semoga kalian dapat memahami. Apabila ada pertanyaan, nanti kita bahas pada saat pembelajaran ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.